Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi kita bertemu ya Sulaiman ya. Betul sekali ya, Tapi kali ini penampilan kita berbeda ya teman-teman di rumah. Dari segi apa dulu ini? Dari segi apa coba? Coba tebak. Oke, dari segi kostum ya. Betul sekali karena kostum kita hari ini disponsori oleh Jogja Batik Kendari. Wah. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang pengen pesan itu bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, ada juga Instagramnya ya di bawah ini. Ada WhatsApp-nya juga. Oke, kita lanjut lagi ya Sulaiman ya. Tentunya juga hari ini tetap di program inspirasi kita ya. Betul, dan masih lagi dan lagi ditemani sama kita berdua. Betul sekali, dan tentunya juga bintang tamu kita hari ini nggak kalah keren ya. Betul sekali. Nah, ini juga sebenarnya para idaman ciwi-ciwi di rumah ya. Pengusaha muda, Beb. Oke. Iya, oke, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Ini dia. Tada! Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu sama teman di rumah, Kak. Oh ya, perkenalkan nama saya Supriyansyah. Biasa dipanggil Anca, Anca SP. Biasa disebut Anca SP. Oke, jadi ini kita panggil kakak nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, boleh. Kakak Anca ya. Kakak Anca. Kalau kamu kakak apa? Kakak Sunda. Oke. Iya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, jadi Kak Anca ini adalah seorang pengusaha muda di bidang budidaya perikanan ya, sobatnya. Budidaya perikanan. Tapi seperti biasa ya, kalau misalnya orang mau mulai berbisnis itu pasti perjalanannya panjang sekali. Dong, nggak secepat itu. Betul, dan ini kita mau tahu dulu nih, kenapa dia bisa memasuki dunia bisnis, alasannya tuh kenapa? Seperti apa juga ya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Anca, silakan. Ya, alasannya cuannya banyak gitu. Aduh, sangat realistis sekali ya. Hidup sekarang udah realistis Iya, lah. betul. Asik. Cuannya banyak di samping itu ya kita membuka lapangan pekerjaan. Kemudian potensi kita di Sulawesi Tenggara begitu besar di potensi kelautan dan perikanan. Hampir kita dikelilingi oleh laut lah. Iya, betul. Sehingga potensi-potensi itu aku lihat dan itu sangat menguntungkan apalagi bagi para kayak kita ini milenial, para milenial ini ya luar biasa sih bagi saya. Oke, jadi Kak Anca itu mulai tertarik itu karena potensi di Sulawesi Tenggara itu sangat bagus ya. Tapi sebenarnya Kak Anca ini asli dari mana nih, Kak? Kebetulan saya lahir di Goa, besar di Makassar, tapi pernah sekolah di Kabupaten Bombana. Pernah sekolah di Bombana. ya. Pernah Itu sekolah di Kabupaten SMA, SMP? Pernah sekolah SMP, SMA juga pernah. Saya juga mau tanya nih, sejak tahun berapa sih Kak Anca mulai tertarik dalam dunia bisnis? Bisnis itu aku tertarik dari SMP ya. SMP waktu itu karena uang jajan dibatasi dulu sama orang tua. pokoknya harus bersikeras Ya, ya. jadi harus kita Mandiri. buka bisnis yang sesuai umur kita waktu itu SMP ya. Bisa bisnis kerupuk waktu itu. Waktu SMP bisnis kerupuk. Kerupuk dijual ke sekolah, ke teman-teman, dipromosiin ke teman-teman, ya gitu aja. Itu buat sendiri kerupuknya? Enggak. Jadi aku ambil juga dari orang lain. Oke. Kayaknya mulai dari SMP sudah punya apa ya pikiran SMP, berbisnis. SMP. Lah kita Apa kita ya? bisnis sampai sekarang ya. Kayaknya hanya bakal-bakal kerja tadi. Oke, tapi terlepas dari ini kan sekarang di dunia perikanan, kemudian juga di SMP itu bisnis kerupuk. Mungkin di SMA-nya atau di masa perkuliahan itu bisnis apa saja, Kak? Jadi setelah itu saya masuk di SMA. Waktu itu sekolah di SMA Bombana. Setelah dari situ saya merantau waktu itu merantau ke Sulawesi Tengah, Palu, kota Palu. Saya berada di kota, saya ikut orang sih jual-jual pakaian di pasar-pasar malam. Oke. Selama 3,5 tahun. 3 tahun situ. Sebenarnya saya tidak cari duit waktu itu. Bukan cari duit waktu itu, cuma butuh pengalaman aja untuk berusaha. Ya. Oke. Dari situ saya ke Kalimantan, Pulau Jawa, keliling lah Indonesia saya ini keliling lah. Cuman ingin mengetahui apa sih potensi yang ada pada diri saya. Oke, wah. Dia lahirnya Kak Anca dari selatan, kemudian ke Tenggara, ke Sulawesi Tengah. Aduh. Habis ini mau kemana lagi nih, Kak? Untuk sekarang lebih tertarik ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara lebih ya? menguntungkan di Sulawesi Tenggara. Oh gitu. Nah kemarin kan waktu SMA ya mulai ikut orang ke Palu kemarin. Nah itu gimana, orang tua nggak apa-apa gitu? Orang tua mengizinkan karena di samping itu saudara-saudara saya adalah kebanyakan pengusaha juga. Jadi kita ditekan untuk jadi pengusaha. Oke. Kita nggak ditekan untuk jadi pegawai negeri waktu itu.
Oke. Jadi saya dianjurkan untuk keluar. Saya waktu itu pergi selama 8 tahun baru kembali. 8 tahun. Kembali itu waktu ke Makassar. Habis itu saya masuk ke Makassar, masuk di perusahaan-perusahaan penerimaan udang waktu itu. Kebetulan saya waktu itu masih jadi apa ya? Jadi tukang cuci gabus styrofoam di perusahaan itu kan. Habis dari situ saya kenal sama owner pabrik itu. Saya diberi kepercayaan untuk membeli udang di daerah-daerah. Dari situ saya mulai untuk mengenal udang lebih jauh. Oh ternyata udang pasarnya begitu besar gitu loh. Potensinya. Kebetulan orang tua saya itu petani tambak yang ada di Bombana. Jadi saya berpikir bahwa orang tua saya ini petani, kenapa saya nggak bisa menjual hasilnya secara langsung gitu. Akhirnya saya bukalah pembelian di Kota Kendari yang ada di PT Yanagi Setelah Raya sekarang. Kita lagi kontrak di PT Yanagi sudah 7 tahun lah berjalan. Udah lama ya? Udah lama lah. Oke, jadi Kak Anja ini saudara-saudara ini semuanya pembisnis ya? Lumayan. Alhamdulillah. Dan kira-kira Kak Anja ini sebenarnya anak terakhir pertama atau keberapa? Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Anak ketiga. Berarti adik-adiknya juga mau jadi pengusaha juga semua? Kemarin ada mau jadi polisi, cuma aku larang. Bukan jadi aku kepengen dia jadi pengusaha lah. Karena kayak pengusaha biar itu bisa membuka lapangan pekerjaan. betul. Karena pengusaha juga menjanjikan ya. Betul. Tapi itulah ya prosesnya tidak mudah. Nah, tidak sesimpel itu. Saya mau tanya juga Kak Anca nih. Kemarin kan dari SMA udah ikut orang jualan sampai ke Palu gitu. Terus tiba-tiba ke Sulawesi Tenggara lagi. Itu emang nggak capek gitu Kak? Pulang balik gitu apa? Jadi gimana gitu? Sebelum aku di Sulawesi Tenggara kan aku Sulawesi Selatan. Percaya waktu itu buka pabrik di Sulawesi Selatan di Kima, namanya di Kima. Memegang satu perusahaan waktu itu. Terus itu orang kebetulan join saya ini orang Cina. Orang Cina itu membuka pabrik di Kendari namanya PT Yanagi Setelah Raya. Habis itu buka juga di Kota Palu. Jadi dalam waktu seminggu itu aku terbang 5 kali Makassar, Kendari, Palu. Karena buka juga di Palu. Tapi kan dari Palu mengalami insiden waktu itu tsunami. Kebetulan kita terkena dampaknya karena pabriknya kita dikena tsunami. Oh, pada saat itu juga ikut merasakan ya kemarin ya? Betul. Tapi bersyukurnya kita, semua karyawannya kita alhamdulillah selamat. Itu sih kesyukuran terbesar sih, semua karyawan selamat, itu aja. Dan itu kemarin Kak Anca kan masih SMA ya Kak ya? Posisinya masih anak SMA gitu, masih kecil. Oh enggak, kalau yang itu udah. Oh udah ini ya? Udah besar. Udah lepas dari rumah ya? Dewasa gitu lah ya? Oke. Nah, silakan. Saya? Silakan. Ini kan sekarang lagi berbisnis di dunia perikanan nih. Untuk sebelum di dunia perikanan itu memang ada bisnis lain? Ada. Jadi saya juga jual pakaian dulu selepas dari Kota Palu kemarin. Aku juga jual pakaian. Dari pakaian itu, dari hasil pakaian itu aku buat tambak. Waktu itu tambak pertama kali di Sulawesi Tenggara dan terbesar di Indonesia Timur waktu itu yang ada di Bombana Tambak Milenial Kolam Bundar. Sebanyak 24 kolam. 24 di Bombana. Di Bombana ya. Dan sekarang sudah banyak ya Kak ya? Sekarang lagi membuat tambak. Sekarang udah jadi sekitar 40, tapi insya Allah bulan depan itu jadi 61 dan bisa terbesar di Indonesia. Gitu. Tambak milenial terbesar di Indonesia yang ada di Buton Tengah. Nah itu berarti Kak Anca ini sebelum memulai usaha di budidaya perikanan terutama udang itu berarti sudah pelajari dulu dong tentang udang atau kayak gimana? Oh iya. Jadi pelajaran terbesar bagi saya di usaha itu adalah pasar. Pasar ya. Sebagaimana besar pasar itu. Jadi di udang ini, kebetulan di udang Faname ini pasarnya sangat besar. Jadi teman-teman juga yang ada di luar sana yang kebetulan yang ada di pesisir tinggalnya, tingkatkanlah budidaya udang Faname. Ya budidaya apa saja lah, ikan apa semua. Tapi teman-teman juga milenial ya buka usaha-usaha apa aja. Yang penting yakin dan percaya. Kalau namanya gagal ya itu bukan
kita harus hadapi, tapi Iya. kewajiban harus kita hadapi Iya gitu loh. betul. Sudah hal biasa ya. Ah, Oke. Apalagi sudah berpengalaman ya dari SMP sudah mulai ada jiwa-jiwa pengusaha ya. Oke, jadi Kak di sini kan sekarang sudah menggeluti dunia apa ya? Bisnis udang. Apakah memang ada bisnis lain saat ini atau gimana? Oke, tapi jangan dijawab dulu ya Kak ya. Kita break dulu, Sulaiman jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita. Months.